Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang kombinasi linear, basis, dan dimensi. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa akan mampu memahami tentang konsep vektor. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai kombinasi linear. Kombinasi linear adalah suatu kondisi di mana vektor-vektor yang diberikan pada soal harus memenuhi persyaratan A sama dengan KU plus K1V. Ini K1U plus K1V. Di mana K1 dan K2 ini adalah skalar. Kombinasi linear dapat diselesaikan dengan menggunakan OBE atau operasi basis elementer, di mana hasil dari OBE tersebut apabila memiliki solusi maka dapat dikatakan memiliki kombinasi linear. Sedangkan jika OBE tidak memiliki solusi maka tidak dapat dikatakan sebagai kombinasi linear. Kita masuk ke contoh. Misalkan vektor U adalah 2, 4, 0 dan vektor V adalah 1, min 1, 3. Apakah vektor tersebut kombinasi linear dengan vektor A sama dengan 4, 2, 6. Oke, kita akan coba menjawabnya. AX sama dengan B ya, sehingga A ya, ini adalah metrik 2, 4, 0, 1, min 1, 3 ya. Nah, metrik ini ya didapatkan dari U dan V ini disusun secara ini ya, kolom ya, 2, 4, 0, 1, min 1, 3. Kemudian X-nya ini adalah K1 dan K2, sedangkan B-nya ini adalah 4, 2, 6 ini ya. Maka 2, 1, 4, min 1, 0, 3 dikalikan K1, K2 sama dengan semestinya 4, 2, 6 ya. Sehingga ini kalau kita geser ke sini ya, dan ini menjadi K1, K2. Langkah pertama adalah membuat segitiga atas dan segitiga bawah, lalu menentukan diagonalnya. Diagonal A sama dengan 2, min 1, setelah itu mengenolkan dari A ya, dimana 2, 1, 4, 4, min 1, 2, 0, 3, 6 ya. Ini B2 nya itu nanti kita kurangi dengan 2 kali B1 ya. Oke, sehingga nanti B1 nya kan 2 ya. Ini menggunakan operasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Maka di sini ya, B2 nya itu tetap 4 dikurangi 2 kali B1 ya, yaitu 2 kali 2 ya. Kemudian yang lainnya juga kita lakukan operasi yang sama ya. 1 min 2 kali 1, 2 min 4 kali 2 dan seterusnya. Ini diproses menggunakan aritmatika biasa masing-masing elemen pada metriknya ya. Sehingga nanti didapatkan metrik seperti ini. 2, 1, 3, 0, min 3, min 6, 0, 3, 6. Langkah selanjutnya adalah membuat 0 baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2 ya. Ini kita buat menjadi 0 ya. Sehingga untuk menjadikan 0 kita operasikan dengan 3B1 ya. Sehingga nanti menjadi 3 ya. Kemudian ditambah B2 ya. Tambah B2, B2 nya min 3 sehingga nanti 3 tambah min 3 hasilnya akan 0 ya. Ini dioperasikan ya sama seluruhannya pada baris 1 ya. Oke, dioperasikan secara aritmatik ya, sehingga nanti didapatkan metrik akhir seperti ini ya. 6, 0, 6, 0, min 3, min 6, 0, 3, 6. Operasi aritmatiknya teman-teman bisa cek ya, kalau ada kesalahan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Langkah selanjutnya adalah membuat 0 baris 3, sedangkan untuk syarat diagonal OBE harus bernilai 1 ya, maka nilai diagonal dibuat ke dalam 0 ya. Oke, untuk baris yang ketiga ya. Untuk baris yang ketiga ya, kita operasikan dengan P3 plus B1 ya. Karena B3-nya ini 3 ya, kalau tambah ini kan nanti jadi 0 ya. Kita operasikan ya seperti ini ya. Kemudian nanti didapatkan seperti ini. 6, 0, 6, 0, min 3, min 6, 0, 0, 0 ya. Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa soal di atas memiliki solusi karena pada baris ketiga bernilai 0 semua ini ya. Sehingga disebut sebagai solusi banyak tak hingga. Apabila pada baris ketiga memiliki satu nilai, maka dikatakan bahwa metrik tersebut tidak memiliki solusi.
Karena metrik tersebut memiliki solusi, maka dapat dibuat ke dalam bentuk persamaan seperti berikut ya. 6, 0, 0, min 3, 0, 0 ya. Ini sesuai dengan metrik terakhir yang kita dapatkan ya. Dikalikan K1, K2 sama dengan 6, min 6, 0 ya. Sehingga 6K1 ya. Ini kalikan, kalau 0 tetap 0 ya. 6K1 plus 0 sama dengan 6. Ini persamaan 1. Kemudian K2-nya ya, 0 dikurangi min K2 sama dengan min 6. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 ya, 6K1 sama dengan 6, maka didapatkan K1-nya adalah 1. Kemudian dari persamaan 2 ya, bahwa min 3K2 sama dengan min 6 ya, maka didapatkan K2-nya adalah 2. Setelah kita menemukan nilai K1 dan K2, maka nilai yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam kondisi vektor ya, di mana A vektor ya sama dengan K1 U vektor plus K2 V vektor ya. A vektor sama dengan 1 U vektor plus 2 V vektor ya. Ini nilai-nilainya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa vektor tersebut sebagai kombinasi linear ya. U dan V-nya merupakan kombinasi linear dari A ya. Lanjut kita pelajari contoh yang lainnya ya. Misalnya vektor A 3, 2, 1, min 3, vektor B 4, 2, 1, min 2, vektor C 2, 1, 3, min 1, dan vektor D 19, 11, 8, min 14. Apakah D merupakan kombinasi dari A vektor, B vektor, dan C vektor? Oke, mari kita buktikan ya. Berarti D adalah K1A vektor plus K2B vektor plus K3C vektor ya. Sehingga nanti bisa kita susun seperti ini ya. Untuk vektor dari D-nya ya kita susun seperti ini. Kemudian vektor A-nya dikalikan K1, vektor 2 kalikan K2, dan vektor 3 dikalikan K3. Sehingga nanti diperoleh 4 persamaan seperti berikut ya. Bahwa 3K1 plus K2 plus 2K3 sama dengan 19. Kemudian 2K1 plus 2K2 plus K3 sama dengan 11 ya. Kemudian K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 8 ya. Dan yang keempat, min 3K1 min 2K2 min K3 sama dengan min 14. Maka dari persamaan di atas kita melakukan eliminasi terlebih dahulu ya. Kita lakukan eliminasi untuk yang persamaan ini ya, yang 8 ini kita kalikan 2, sedangkan yang persamaan yang ini yang kedua ini kita kalikan 1. Kemudian nanti kita operasikan ya, yaitu operasi pengurangan atau kita cari selisihnya ya. Dari pengurangan ini didapatkan min 5K3 min 5, sehingga K3 sama dengan 1 ya. Selanjutnya adalah persamaan 1 dan 4. Kalau tadi persamaan 2 dan 3 ya. Untuk 1 dan 4 ya, karena ini sudah kita bisa kita eliminasi langsung ya. 2K3 dikurangi K3 itu nanti menjadi K3. Kemudian 4K2 dikurangi 2K2 itu nanti sudah 2K2. Dan K1 nya nanti hilang ya, karena dikurangi dengan nominal yang sama ya. Nah ini operasinya adalah penjumlahan karena plus ini min dan plus ya. Untuk persamaan 5 nanti 2K2 plus K3 sama dengan 5 ya. Selanjutnya kita substitusikan nilai K3 ya, karena kita tadi sebelumnya sudah mendapatkan nilai K3 ya. Oke, kita substitusikan ya ke persamaan 5 ya. Jadi nanti kalau ini kita substitusikan ya dengan nilai K3-nya adalah 1 ya, maka 2K2 menjadi plus 1 sama dengan 5 ya. Sehingga nanti didapatkan 2K2-nya sama dengan 4 ya. Sehingga nanti K2-nya adalah 2. Selanjutnya kita substitusikan ya nilai K1 dan K2 ke persamaan 3 ya. Jadi kalau kita sudah dapat persamaan dapat nilai ya dari K1 dan K3, maka di sini kita bisa dapat ya nilai dari K1-nya ya dengan cara substitusi ya. Oke, di sini K2-nya 2, kemudian K3-nya adalah 1 ya, sehingga nanti didapatkan K1-nya adalah 3. Setelah K1, K2, dan K3 diperoleh, maka kita periksa apakah nilai yang didapat memenuhi keempat persamaan ya. Oke, masing-masing persamaan kemudian nanti kita periksa. Yang pertama ya, 3K1 persamaan 1 ya, 3K1 plus 4K2 plus 2K3 sama dengan 19. Kita masukkan nilainya ya. Tadi kan nilainya 1, 2, 3 ya. Sehingga nanti didapatkan ya, kita operasikan 19 sama dengan 19. Ini terpenuhi ya.
Kemudian berikutnya yang persamaan 2 ya. Kita masukkan ya, 2K1 plus 2K2 plus K3 sama dengan 11 ya. Ini kita masukkan ya, 3, 2, 1. Kemudian didapatkan 11 juga. Ini terpenuhi juga ya. Selanjutnya adalah persamaan 3 ya, yaitu K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 8. Kita masukkan nilainya ya. Kemudian nanti didapatkan 8 sama dengan 8. Ini memenuhi juga. Selanjutnya adalah persamaan ketiga, yaitu min 3K1, min 2K2, min 3K3 sama dengan min 14 ya. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Kemudian didapatkan di sini min 14 sama dengan min 14, memenuhi juga di sini ya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa vektor D merupakan kombinasi linear dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Lanjut kita bahas tentang basis dimensi. Sebuah ruang vektor A dapat dikatakan mempunyai dimensi terhingga sebanyak n ya, maka ditulis dim A sama dengan n. Jika ada vektor-vektor seperti E1, E2, elemen dari A ya, yang bebas linear, maka himpunan dari E1, E2 sampai En disebut sebagai suatu basis dari A, dan banyaknya maksimum dari suatu vektor tersebut disebut sebagai N ya. Misalnya seperti ini, diketahui A merupakan vektor 1, 2, 3, min 2, 1, 0, 3, 1, 1, 5, 0, min 1. Kemudian kita diminta yang pertama menentukan vektor basis dan vektor kolom dari A. Kemudian yang kedua basis dan dimensi dari ruang basis A, ruang baris A ya. Kemudian yang ketiga baris dan dimensi dari ruas kolom A ya. Oke, yang pertama vektor baris dari A ya. Nanti gampang sekali ya. Barisnya berarti 1, 2, 3, min 1, min 2, 1, 0 ya, dan seterusnya ya. Yang vektor 3, 3, 1, 1, dan vektor 4-nya 5, 1, 5, 0, 1 ya, baris 5-nya ya. Kemudian vektor kolom dari A ya, nanti ada W1 ya, nanti 1 min 2, 3, 5, W2-nya 2, 1, 1, 0, W3-nya 3, 0, 1, 1. Selanjutnya basis dan dimensi dari ruang baris A ya, menggunakan OP atau operasi baris elementer ya. Oke, baris A kan 2B1 plus B2 ya. Oke, kita operasikan seperti itu. Kemudian baris yang ketiga min 3B1 plus B3. Kemudian baris keempat yaitu min 5B1 plus 4 ya. Ini kita operasikan menggunakan OP atau operasi baris elementer ya. Oke, yang pertama yang A ini ya, kita 2B1 ini ya, plus B2 ya. Baris kedua ini ya. 2 kali B1 ya, kemudian plus B2. B-nya itu min ya. Nah, kemudian yang lainnya juga kita masukkan ya. Kemudian langsung saja nih, baris yang ketiga langsung min 3B1 plus B3, dan baris keempatnya min 5B1 plus B4 ya. Kita operasikan bareng-bareng ya. Sehingga nanti didapatkan A-nya adalah 1, 2, 0, 5, 6, 0, min 58, 0, min 10, min 16. Setelah itu kita harus mengubah nilai diagonal ya, menjadi mengubah nilai diagonal menjadi 1 ya, yaitu B2 sama dengan 1/5 B3 ya. Baris keduanya kita isi dengan 1/5 B2-nya ya. B2 sama dengan 1/5-nya. Nah, jadi kita kalikan 1/5 semualah, satu baris lah ya. Sehingga nanti didapatkan seperti ini ya, baris 2 ya. 0, 1, 6/5 ya. Setelah itu kita harus mengubah B3 dan B4 menjadi 0 ya. B3 ya, baris ketiga, dan B4-nya menjadi 0 ya. Untuk B3 yaitu operasinya adalah 5B2 plus B3 ya. Oke, B2 ya. 5 kali B2 ya, untuk yang 0, 0 ya. Kemudian yang ini akan 5 kali 1 dikurangi 5. Kemudian ya, merubah B4 menjadi 0 ya, dengan operasi 10B2 plus B4 ya. Nah, plus B4, sehingga nanti di sini B2-nya kan 0. Yang 1 berarti 10 kali 1 min 10 ya. Lalu kita mengubah ya nilai baris 3 yaitu min 2 menjadi 1 ya. Oke. Yang nilainya min 2 ya menjadi 1 ya. Baris 3 ya.
1, 2, 3, yaitu dengan setengah dikalikan B3 ya. Ini kalikan setengah semua ya. Sehingga nanti ini menjadi 1 ya. Nilai yang bernilai 1 merupakan suatu diagonal dan dimensi adalah 3 ya. Maka R1-nya adalah 1, 2, 3 ini ya. Kemudian R2-nya 0, 1, 6/5. R3-nya 0, 0, 1 disebut sebagai U. Di mana bilangan utama 1 pada semua baris matriks U, sehingga basis dari ruang adalah S sama dengan ini ya, baris V1, baris V2, baris V3, dan S-nya adalah R1, R2, R3. Selanjutnya adalah basis dan dimensi dari ruang kolom A ya. Cari terlebih dahulu transpos dari metrik A, lalu gunakan kembali OB atau operasi baris elementer ya. Ingat, transpos itu kita rubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom ya. 1 min 2, 3, 5 seperti ini ya. Kemudian 2, 1, 1, 0 seperti ini. Kemudian 3, 0, 1, min 1 seperti ini. Ulangi proses B dengan mengubah nilai baris menjadi 0 dan diagonal menjadi 1 ya. Oke, B2-nya ya, yang ini kita operasikan dengan 2B1 plus B2 ya. Oke ya, min 2B1 berarti ini ya. Min 2B1 berarti dari min 2 ya. Plus 2 ya, di sini plus 2. Kemudian di sini min 2 kali min 2 positif ya, dan seterusnya kita operasikan ya. Kemudian didapatkan 0, 5, min 5 dan min 10. Lalu berikutnya mengubah baris 3 menjadi 0 ya. Baris 3 untuk menjadi 0 kita operasikan dengan cara min 3 kali B1 ya, kemudian tambah B3 ya. Kita operasikan ya, sehingga nanti didapatkan seperti ini ya. 0, 6, min 8 dan min 16. Lalu kita ubah B2 menjadi 1 ya. Oke, B2-nya agar menjadi 1 ya. Kita operasikan dengan cara 1/5 kali B2 ya. Oke. Ini 1/5 kali 5 ya, 1/5 X ya, min 5 ya. Sehingga setelah mengubah baris 2, maka kita harus juga mengubah baris 3 menjadi 0 ya. Baris 3-nya agar menjadi 0, kita operasikan dengan cara min 6 B2 plus B3 ya. Oke, min 6 B2 ya. Yang 1 kali min 6 tambah 6 ya, menjadi 0 ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini sehingga nanti didapatkan matriks seperti ini ya. 0, 0, min 2, min 4. Lalu berikutnya adalah mengubah baris 3 menjadi 1 sehingga mendapatkan diagonalnya ya. Untuk mengubah baris 3 menjadi 1 ya, kita operasikan dengan kalikan setengah dari B3 sehingga nanti didapatkan seperti ini ya. Setelah kita merubah nilai pada baris 0 ya, nilai baris menjadi 0 ya, dan sudah mendapatkan nilai diagonal menjadi 1 ya, maka kita memasukkan nilai yang sudah didapat ke transpos metrik A tanpa merubah nilai diagonalnya ya. Oke, A transpos sama dengan A transpos dikalikan ini ya. Nah, ditranspos lagi sehingga nanti balik lagi lah. Kemudian didapatkan C1 1, 2, 3, C2-nya min 2, 1, 0, C3-nya 3, 1, 1. Bilangan utama 1 terletak pada kolom 1, 2, 3, maka basis dari ruang kolom S adalah W1, W2, W3, dan C1, C2, dan C3 ya. Oke, selanjutnya ada contoh lagi ya, diketahui X adalah 426, U adalah 240, V adalah 1 min 1, 3. Tentukan apakah U merupakan kombinasi linear dari X ya. Oke, kita lihat ya. Nah, U sama V semestinya ya, U dan V ya. Nah, oke, ini kita koreksi ya. Apakah U dan V ya? Nah, U dan V semestinya seperti itu ya. Oke, sehingga nanti X sama dengan K1U plus K2V ya. Nah, sehingga nanti bisa disusun seperti ini ya, 426 K1 240 plus K2 1 min 1 3. Maka 2K1 plus K2 sama dengan 4, ini persamaan 1. 4K1 min K2 sama dengan 2, ini persamaan 2. Sehingga nanti didapatkan di sini K2 3K2 ya. Sama dengan 6 ya. Ini kalau kita tambahkan kan, ini menjadi ini hilang ya. Ini sebenarnya 6K
6K1 ya. Nah ini saya kira ada kesalahan ya. Kalau ini operasinya penjumlahan, ini benar 6. Ini semestinya juga 6 ya. Kita periksa lagi ya. 2K1 plus K2. Kemudian yang kedua 4K1 ini ya, plus min K2. Benar ya. Berarti ini semestinya kalau dijumlahkan ini hilang. Ini berarti K1-nya ya, K1-nya didapatkan 1 ya. Oh, tapi benar di sini K1-nya 1 ya. Berarti ini operasinya substitusi ya. Oke, kalau K1-nya itu 1 ya, maka K2-nya di sini misalnya kita substitusikan ya, K1 ini masuk K1-nya 1 ya. 2K1 sama dengan plus K2 sama dengan 4. Oh, pas ya, berarti ini betul ya. Oke, operasinya betul dan ini betul ya. Sehingga 426 ya sama dengan 1 plus metrik 240 plus 2 kalikan metrik 1 min 13. Sehingga nanti diperoleh seperti ini ya. Di sini kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 min 2 sama dengan 2 dan 0 plus 6 sama dengan 6. Maka O dan V merupakan kombinasi linear dari X karena hasil yang diperoleh sama, yaitu 4, 2, 6 ya. Oke, kita masuk ke contoh terakhir. Nah, diketahui U sama dengan 121, kemudian V-nya adalah 250 dan V-nya adalah 3 min 8. Apakah S bebas linear jika S-nya adalah UVW di R pangkat 3 ya? Oke, kita coba jawab ya. Di sini berarti K1U plus K2V plus K3W sama dengan 0 ya. Oke, kita jumlahkan di sini ya. Sehingga nanti diperoleh ya K1 plus 2K2 plus 3K3 sama dengan 0. 2K1 plus 5K2 plus 3K3 sama dengan 0. K1 plus 0 min 8K3 sama dengan 0. Semestinya seperti itu ya. Sehingga nanti bisa disusun metrik seperti ini ya. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, min 1. Lalu cari determinannya. Jika determinan bernilai 0, maka tidak bisa dikatakan bebas linear. Tetapi kalau nilainya tidak 0, maka dapat dikatakan bebas linear. Di sini kita menggunakan metode Sarus ya. Oke, ini kita susun ya. Untuk baris 1, 2-nya kita susun ke sini ya. Kemudian kita operasikan seperti sebelumnya ya. Yang ini dikali ya. Ini dikalikan ya dengan operasi penjumlahan. Kemudian yang ini ya, ini dan ini itu nanti dikalikan juga itu dengan operasi pengurangan ya. Nanti teman-teman cek ya. Ini perkaliannya benar atau salah ya. Tapi di sini menghasilkan min 17. Ini kalau min 17 berarti bebas linear ya, tidak 0 ya. Oke, saya kira demikian untuk materi perkuliahan kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.